Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bersyukur di akhir minggu November ini kembali kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, biarpun secara online, tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang di hadapannya. Mari saya undang kita mempersiapkan hati kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Kita akan mengangkat pujian pagi kita pada hari ini. Kita angkat pujian yang pertama, Ku datang ke hadirat-Mu. Baik Bapak Ibu yang saudara-saudari terkasih, kita juga akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu pujian kita yang kedua, Hatiku Percaya. Ya
Mari saya undang setiap kita mempersiapkan hati kita mau berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan kami anugerah yang begitu besar. Kami boleh menikmati anugerah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur masih diberikan kesempatan boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami juga mau serahkan untuk jemaat kami, biarpun di rumah masing-masing, biarlah setiap kami boleh mempunyai kerinduan boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat kami, berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini mau menyerahkan untuk firman Tuhan yang nantinya akan diperdengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar nanti boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dalam seminggu ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu hanya dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Tetapi sebelum itu kita angkat pujian kita, dalamnya kasih-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa kita di depan Tuhan dengan kerendahan hati dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya 51 ayat 3 sampai 6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita
berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, kami datang kepadamu mengakui akan keterbatasan kami, mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa menyembunyikan diri kami di hadapan Tuhan. Segala kesalahan kami, dosa kami terbuka di hadapan Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan seniakan mengampuni kami dan berbelas kasihan kepada kami. Kami mengaku dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami seringkali memberontak kepada Tuhan, kami tidak taat kepada Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami kalau kami sebagai orang percaya seringkali kehilangan pengharapan kami di saat-saat kami menghadapi pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup. Kami tidak mendekat kepada Tuhan, tetapi kami menjauh dari Tuhan. Ampunilah kiranya kami dan baharuilah kami ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu yang Engkau tugaskan, Engkau panggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, menjadi berkat bagi masyarakat di sekeliling kami. Tuhan, kami lalai untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan, kiranya ampunilah kami. Sebagai gereja yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami juga tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini kami mohon supaya Tuhan memperbaharui kami, memulihkan kami, dan biarlah kami boleh diperbarui dalam Tuhan dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam penuh ketaatan kepada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapannya. Dari Yeremia pasal 31 ayat 3-4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dari Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam responsoria. Pada pagi hari ini seperti biasa kita baca secara responsoria. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku bergerilya atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sama-sama, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Gloria Patri.
saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Kemurahan Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur minggu ini kita memasuki minggu yang pertama dari minggu Advent sebelum kita merayakan Natal kelahiran Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih memasuki minggu Advent pada akhir bulan November ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami juga diberikan kesempatan untuk lagi mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus akan membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami melihat kebenaran-Mu, kami mengerti kebenaran-Mu, dan kami juga ditolong untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ayatnya yang keempat-a. Mika pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ayatnya yang keempat-a. Firman Tuhan berkata kepada kita di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap
sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu yang pertama dari masa Advent. Masa penantian akan kedatangan Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dalam beberapa kali kesempatan kita telah mendengar pengertian masa Advent adalah bukan saja menanti tentang pengharapan Kristus karena kelahirannya, tetapi juga berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menantikan dalam iman dan penuh pengharapan kepada Kristus. Biasanya dalam minggu-minggu Advent ada 4 atau mungkin justru 5 tema utama yang dikhotbahkan selama masa minggu Advent. Pertama berbicara tentang pengharapan, yang kedua berbicara tentang damai sejahtera, lalu minggu ketiga berbicara tentang sukacita, dan pada minggu Advent keempat berbicara tentang kasih. Lalu puncaknya akan berbicara tentang kehidupan yang lebih berbuah lagi. Pagi hari ini kita berbicara tentang tema pengharapan di dalam Kristus melalui Mika pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah memiliki sebuah barang yang kita sayangi atau barang apapun itu, dan kemudian barang itu menjadi rusak. Ada barang-barang yang rusak dan kemudian kita bisa perbaiki kembali, tapi mungkin ada juga barang-barang yang rusak dan kita tidak bisa memperbaikinya kembali. Kalau kita mungkin punya alat elektronik, atau mainan atau barang-barang yang lain, kalau yang rusak itu mungkin karena skrupnya terlepas, mungkin kita bisa perbaiki dengan memasang skrup yang baru. Atau kemudian kalau ada kabel yang tidak tersambung dari alat-alat elektronik kita, mungkin kita juga bisa memperbaiki dengan menghubungkan kembali kabel yang terputus atau kabel yang tidak tersambung. Tetapi ada kalanya barang-barang yang kita miliki mungkin barang pecah belah kemudian hancur dan kita tidak bisa memperbaikinya kembali, tidak bisa melemnya kembali, tidak bisa merekatkan kembali. Artinya tidak semua kerusakan itu dapat diperbaiki secara keseluruhan. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Sekali lagi, tidak semua kerusakan itu bisa diperbaiki secara keseluruhan. Tambal sulam, memperbaiki sedikit sini, sedikit sana, bukan sebuah pilihan. Kesalahan yang muncul sangat fatal, kerusakan yang muncul sangat fatal, sehingga dibutuhkan perubahan yang menyeluruh, perubahan yang radikal, perbaikan yang radikal. Kalau misalnya terjadi kekeliruan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gereja, yang diperlukan bukan hanya sebuah koreksi, memperbaiki sedikit. Yang diperlukan bukan hanya modifikasi, yang diperlukan bukan hanya sebuah renovasi. Tetapi yang diperlukan adalah sebuah peletakan, sebuah pondasi yang baru. Yang diperlukan adalah sebuah awal yang baru. Itu yang dinanti-nantikan karena sudah terjadi kerusakan secara menyeluruh, terjadi kesalahan secara menyeluruh, sehingga perlu dibangun kembali, dibangun dari awal, meletakkan pondasi yang baru. Kira-kira seperti itulah gambaran yang dihadapi oleh Nabi Mika pada waktu dia melayani. Sang Nabi melayani sekitar di abad 8 sebelum Masehi, yang mungkin hampir sejaman dengan Nabi Yesaya pada waktu itu. Nabi Mika melayani pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia, seperti tertulis di dalam Mika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada waktu itu terjadi kemerosotan moral di antara orang-orang Israel. Kalau kita perbandingkan di dalam pasal kedua ayatnya yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata, celakalah orang yang merancang kedurjanaan, yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar,
sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Terjadi kemerosotan moral, terjadi penindasan demi penindasan, terjadi ketidakadilan demi ketidakadilan, bahkan kemudian ada kompromi-kompromi religius yang terjadi di sana sini. Misalnya di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dijelaskan beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapatkan sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Mereka lebih mengutamakan uang, lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri daripada menyampaikan sebuah kebenaran, nubuatan yang benar, dan mereka lebih banyak menyesatkan orang di mana-mana. Agama menjadi alat untuk kepentingan material. Pelayanan menjadi alat untuk kepentingan material demi kepentingan diri sendiri. Orang-orang kaya dan para penguasa menindas orang-orang miskin. Keadaannya sedikit lebih membaik pada zaman Hizkia dibandingkan dengan Raja Yotam dan Raja Ahaz. Dalam situasi yang demikian, maka tidak heran kalau berulang kali Nabi Mika itu menyampaikan seruan untuk bertobat kepada orang-orang Israel. Bukan hanya seruan untuk bertobat yang disampaikan oleh Nabi Mika, tetapi Nabi Mika juga menyampaikan penghukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, baik dosa Samaria maupun dosa Yehuda. Bahkan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Mika sudah terjadi dalam kehidupan Israel Utara maupun Yehuda Israel Selatan. Kedua negara ini yang terpecah dari Israel yang utuh kemudian menjadi Israel Utara, Israel Selatan, mereka sudah dikalahkan atau sempat dikalahkan oleh bangsa Asyur. Misalnya dalam satu ayat sebelum pasal kelima, dalam pasal 4 ayat 14 dijelaskan bagaimana situasi pada waktu itu yang berbicara tentang penghukuman bagi Yehuda. Firman Tuhan berkata, "Ya sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel." Israel hampir dikalahkan. Israel dikepung oleh bangsa lain dan mereka siap menjatuhkan, meruntuhkan raja atau pemimpin orang Israel pada waktu itu. Bangsa Israel sedang terdesak, bangsa Yehuda sedang terdesak dan tersudut. Tongkat yang biasanya melambangkan kekuasaan dari orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda, sekarang justru menjadi lambang alat pemukul di tangan musuh untuk menghancurkan dan meruntuhkan Yehuda. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tamatkah riwayat Israel, tamatkah riwayat Yehuda di tengah situasi yang demikian? Runtuhkah mereka dan akan hilangkah mereka? Dan tidak akan lagi muncul raja yang baru di Yehuda? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Nabi Mika menyampaikan penghukuman, penghakiman Tuhan atas orang Israel, atas orang Yehuda, tetapi penghukuman Tuhan dengan menyerahkan mereka menjadi tawanan bangsa Asyur, bangsa lain, bukanlah titik akhir dari umat Tuhan. Dalam penghukumannya pun Allah justru menunjukkan kemurahannya. Kemurahan Allah jauh lebih besar daripada kegagalan orang Israel. Kemurahan Allah jauh lebih besar dari kegagalan umat Yehuda, orang Yehuda. Kemurahan Allah jauh lebih besar dari semua kegagalan kita, dari semua pelanggaran kita. Senantiasa ada pengharapan. Selama masih ada janji ilahi, pasti ada pengharapan yang
pasti. Masih ada pengharapan yang pasti. Inilah tema kita hari ini, pengharapan di dalam Allah. Pemulihan Israel, pemulihan Yehuda oleh seorang keturunan Daud dalam bacaan Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Ayat ini berbicara tentang sebuah janji yang berkaitan dengan Raja Daud, berkaitan dengan apa yang Allah janjikan kepada Raja Daud. Kalau kita memperhatikan 2 Samuel pasalnya yang ke-7, 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata kepada kita, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagimu, bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dari keturunan Daud akan muncul seorang yang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Siapakah raja itu? Yang kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya, yang akan menjadi raja atas umat Allah untuk selama-lamanya. Janji itu diulangi kembali dalam Mika pasalnya yang ke-5 ini. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasalnya yang ke-89 ayat 35 sampai ayatnya ke-7, firman Tuhan berkata, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentu aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah orang ini? Siapakah keturunan Daud ini yang akan memerintah untuk selama-lamanya? Dengan yang kita baca pada pagi hari ini dalam kitab Mika pasalnya yang ke-5. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca, maka ada keterkaitan, ada hubungan teks ini dengan Raja Daud. Yang pertama, mari kita perhatikan nubuatan tentang keturunan Daud itu, raja yang akan memerintah itu dihubungkan dengan kelahiran sang penguasa itu, pasal 5 ayat 1a. Kita tahu bersama bahwa pusat pemerintahan dari kerajaan Yehuda atau Israel sebelum terpecah adalah Yerusalem. Sejak zaman Daud sampai zaman pembuangan ke Babel, ketika Yehuda dihancurkan oleh Babel, kota ini menjadi kebanggaan mereka, menjadi kota nomor 1 bagi mereka. Tapi justru Mika tidak menyinggung tentang Yerusalem, tidak menyampaikan tentang Yerusalem, tapi justru Mika berbicara tentang sebuah daerah yang bernama Bethlehem Efrata di daerah Yehuda. Mengapa disampaikan demikian? Karena Bethlehem itu adalah asal dari Raja Daud. Lalu kemudian kita lihat nanti dalam perjanjian baru maka akan dikenal kota Daud. Disitulah sang raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya itu akan dilahirkan. Ayat ini bukan saja berbicara tentang Bethlehem sebagai kota Daud, tapi berbicara tentang nubuatan tentang raja yang akan datang, yang akan memerintah akan datang, dan dia akan lahir di sana, dan dia adalah keturunan dari Raja Daud. Yang kedua, Mika pasalnya yang ke-5 ayatnya 1b berbicara tentang permulaan sang penguasa itu. Permulaan dari sang raja itu, bukan saja kelahirannya yang disampaikan, tempat kelahiran yang disampaikan, tetapi permulaan dari sang penguasa itu, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Kalau dibandingkan dengan ayat yang lain, memang ayat ini sebetulnya berbicara bukan tentang dari suatu masa yang tidak berawal begitu, tapi berbicara tentang
suatu masa di masa yang lampau dan berbicara tentang apa yang terjadi di zaman Raja Daud, apa yang terjadi dengan Raja Daud. Contoh misalnya Mika pasal yang ke-7 ayat 14. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti zaman dahulu kala. Dalam ayat ini menunjuk pada masa Daud di zaman dahulu kala. Mika berbicara tentang masa keemasan sekitar 3 abad sebelumnya pada masa Daud. Tetapi sebetulnya Mika berbicara juga tentang nubuatan pribadi raja yang awalnya sejak dari dahulu kala dan berbicara tentang, sekali lagi, tentang Kristus Yesus. Yang ketiga, Mika pasal 5 ini berbicara tentang cakupan, lingkup wilayah dari kekuasaan yang akan dimiliki, akan dikuasai oleh raja itu, sang penguasa itu. Dikatakan menunjuk yang memerintah atas Israel. Mika diutus untuk bangsa Yehuda, bukan untuk Israel, tapi muncul kata di sini adalah Israel. Maka sebetulnya ini merujuk pada kerajaan Israel sebelum terpecah menjadi Yehuda dan Israel Utara menjadi Samaria. Itulah kekuasaan yang dimiliki oleh Daud sebelum kerajaan pecah dan kerajaan pasca kematian Salomo. Tapi sekali lagi ayat ini bukan merujuk kepada Salomo, tetapi merujuk kepada Daud, sang penguasa itu. Dan pada keturunan Daud yang akan memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan tidak akan berakhir, dan akan memerintah sampai ke ujung bumi. Mika pasal 5 ini juga berbicara tentang penggembalaan yang akan dilakukan oleh sang penguasa. Mika memilih untuk memakai penggembala dalam bagian firman Tuhan ini karena memang raja itu akan memerintah dengan cara yang berbeda dan akan memberikan damai sejahtera bagi umat atau orang-orang yang dipimpinnya, yang dikuasainya. Dan gambaran ini sekali lagi juga berbicara tentang Daud yang semula adalah seorang gembala, menjadi figur gembala sebelum dia menjadi raja. Keturunan Daud juga akan menggembalakan umatnya, akan memimpin umatnya dan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pemulihan yang akan terjadi oleh keturunan Daud. Pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika terhadap orang Israel, terhadap Yehuda, akan ada pemulihan terhadap Yehuda, dan keturunan Daudlah yang melakukan itu. Pada waktu berita ini disampaikan, pada awalnya orang-orang pada waktu itu belum menyadari akan sang Mesias yang muncul dalam pribadi Yesus Kristus. Meskipun sebetulnya 30 tahun sebelumnya Yesaya juga berbicara tentang seorang anak yang akan menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang bernama Immanuel. Situasi yang terjadi pada waktu itu mendorong orang-orang untuk melihat jauh lebih ke depan lagi, bukan hanya pada raja-raja yang akan memerintah pada masa dekat mereka, tetapi masa jauh ke depan. Dan ayat ini memang berbicara sekali lagi tentang keturunan Daud, bukan pada raja Israel atau raja Yehuda yang pantas menggenapi janji itu. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena dua kerajaan ini berakhir dan tidak ada lagi raja yang memerintah atas Israel, tidak ada lagi raja yang memerintah atas Yehuda. Kerajaan ini runtuh dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Lalu kenapa ada janji penguasa? Lalu ada janji raja, dan raja itu adalah seorang penggembala yang menggembalakan umatnya. Apakah keruntuhan Israel itu berarti tamat sudah riwayat Israel, tamat sudah riwayat Yehuda?
Apakah Tuhan melalaikan janjinya terhadap Daud bahwa akan ada keturunannya yang memerintah untuk selama-lamanya? Karena faktanya tidak ada lagi raja di antara Israel, tidak ada lagi raja di antara Yehuda. Apakah janji Allah terbengkalai karena tidak ada raja ini? Sama sekali tidak. Janji ilahi yang disampaikan oleh Mika bukan untuk masa berada dekat dengan mereka, tapi janji jauh ke depan. Janji yang melampaui semua kemelut yang sedang terjadi di antara orang-orang Israel pada waktu itu, bahkan bangsa Yahudi pada masa kemudian. Karena Tuhan akan mengutus seorang raja dari keturunan Raja Daud yang akan mengembalikan kejayaan Israel seperti dahulu kala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan Matius pasal 1 ayat 1, maka pribadi yang disampaikan oleh Nabi Mika ini adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus memang lahir dari keturunan Raja Daud. Yesus Kristus lahir dari garis keturunan Raja Daud dan akan memerintah untuk selama-lamanya, tepat seperti yang dijanjikan kepada Raja Daud. Namun sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini menggenapi janji Allah kepada umat Israel, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, hati mereka terlalu gelap untuk melihat, memandang kepada Yesus Kristus. Mereka menantikan Mesias yang lain, mereka menantikan raja yang lain, dan mereka berpikir raja itu adalah raja secara politik, raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, raja yang akan membebaskan, meruntuhkan belenggu ke penjajahan dari bangsa Romawi. Mereka tidak sadar bahwa Yesus Kristus yang mereka salibkan itu adalah Mesias yang sejati. Mereka tidak sadar bahwa Mesias sudah datang. Raja yang akan mengembalakan umatnya itu sudah datang. Kristus mematahkan belenggu yang terberat dari manusia. Bukan penjajahan Romawi, bukan kemiskinan, bukan pergumulan hidup, tetapi belenggu terberat manusia adalah dosa mereka. Kristus telah mengalahkan musuh yang terkuat dari manusia, bukan bangsa Romawi, bukan penjajah Romawi, tetapi musuh terberat manusia adalah kematian. Musuh terberat manusia adalah maut. Kristus sudah mengalahkannya dengan karya keselamatannya, mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit dari kematiannya, menunjukkan kemenangan atas dosa, menyatakan kemenangan atas maut. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan sampai hari ini memberikan pengharapan yang teguh kepada kita. Bagaimanapun situasi kehidupan kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi pada masa kini, senantiasa masih ada harapan di dalam Tuhan. Tidak peduli seberapa kekuatan yang ada pada diri kita, tidak peduli seberapa kekuatan yang masih tersisa, Tuhan memulai dari sana, dan Tuhan memakai situasi yang sulit itu, kekuatan yang mungkin sudah sangat terbatas itu. Bethlehem adalah sebuah kota kecil, bukan kota yang besar seperti Yerusalem. Tetapi Allah memulai pekerjaannya di sana, bahwa seorang raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya itu hadir di Bethlehem, lahir di Bethlehem. Tuhan memulai pemulihannya di sana.
Tuhan menunjukkan pengharapan bagi umatnya di sana. Nabi Mika juga bukan berasal dari kota-kota yang seperti Yerusalem, tapi dia berasal dari sebuah desa kecil di Moreshet di daerah Gad. Tetapi Tuhan memakai Nabi Mika untuk menghibur umatnya, memberikan pengharapan bagi umatnya. Seperti halnya juga Raja Daud. Dia mulanya adalah penggembala biasa, seorang gembala biasa. Tapi kemudian sang gembala domba itu justru menjadi raja atas Israel. Tuhan memakai dia untuk menjadikan bangsa Israel masuk pada masa kejayaan. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, dan Tuhan mengingatkan kita, di dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan. Di dalam Tuhan senantiasa ada sesuatu yang akan mengarahkan kita pada pandangan ke depan. Ada sesuatu yang baik yang menanti kita di depan. Di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat dalam kehidupan kita, sangat sulit. Kita merasa tidak ada lagi harapan. Tapi jangan pernah lupa bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada harapan. Biarlah di masa-masa penantian Natal ini, dalam minggu-minggu Advent ini, pengharapan kita senantiasa disegarkan lagi. Allah untuk menggenapi janjinya. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Sekali dia berkata, pasti dia akan melakukannya. Sekali dia berjanji, maka dia akan menggenapinya bagi kita. Maka mari kita berharap, bergantung kepada janji-janji Tuhan. Menantikan janji-janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus menaruh pengharapan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah berbagai situasi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ada pengharapan dalam Kristus senantiasa. Kristus memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya bagi kami. Allah pasti menggenapi perkataannya yang sudah disampaikan kepada kami. Tolong kami untuk kami senantiasa menaruh pengharapan dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi kami, yang telah mengalahkan musuh terbesar kehidupan kami, dosa dan maut, melalui karya kematian dan kebangkitannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita menyempurnakan firman Tuhan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan boleh diberikan saat tatap muka atau melalui bendahara. Sebelum itu, kita angkat pujian kita, Tuhan beri berkat penuh.
Allah yang berkelimpahan. Tuhan beri berkat penuh bagai pasir laut, anugerah sampai turun. Sembadan puji Dia, nyanyi sukaria, puji namanya selamanya. Walau di ladang tak kekurangan, minum di bukit harum semerbak, berkat setiap hari berasal dari Tuhan, menyatakan kasih Allah yang berkelimpahan. Tuhan beri berkat penuh bagai pasir laut, anugerah sampai turun. Sembadan puji Dia, nyanyi sukaria, puji namanya selamanya. Tuhan beri berkat penuh bagai pasir laut, anugerah sampai turun. Sembadan puji Dia, nyanyi sukaria, puji namanya selamanya. Puji namanya selamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah, berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, tanpa kami meminta, Tuhan telah memberkati setiap kami. Dari setiap kesehatan kami, pekerjaan kami, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati setiap kami melalui pekerjaan, usaha, atau keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita lanjutkan dengan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya dan kita aminkan. Mari kita doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.